Oke guys, selamat datang di channel YouTube Aryan Ngapak. Baik guys, kemarin kita sudah bahas soal sampai nomor 40 ya guys. Sekarang kita coba untuk membahas soal nomor 41 dan seterusnya. Jadi ikuti terus pembahasan soal Aryan Ngapak. Oke, kita mulai pembahasan soal nomor 41. Langkah kunci terkait perencanaan yang harus dilakukan dalam menyiapkan SOP monitoring dan evaluasi adalah A. Asesmen terhadap kondisi saat ini. B. Analisa proses penting yang terjadi di masa lalu untuk memahami kondisi saat ini. C. Peramalan masa depan yang mungkin terjadi berdasarkan dinamika sampai dengan saat ini. D. Semuanya benar. Jawabannya A, B, C benar guys. Oke, lanjut ke soal nomor 42. Monitoring dan evaluasi bisa menjadi bagian dari seluruh tahapan perencanaan, kecuali A. Pemetaan pemangku kepentingan, B. Analisa isu permasalahan, D. Penetapan asumsi pelaksanaan proyek, D. Analisa strategi. Jadi untuk nomor 42, monitoring dan evaluasi bisa menjadi bagian dari seluruh tahapan perencanaan kecuali analisa isu dan permasalahan, karena jawaban A, C, dan D adalah benar guys. Baik, paham ya guys, kita lanjut ke soal nomor 43. Ikuti terus Aryan Ngapak. Berikut adalah tujuan langsung dari pemantauan pembangunan, yaitu A. Menjamin pembangunan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan. B. Memantau perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam melaksanakan pembangunan dan akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. C. Menjamin pembangunan dan mencapai kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan negara. D. Untuk memberikan umpan balik kepada pemerintah agar mengganti kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan apabila dinilai terjadi ketidaksesuaian dalam pencapaian target dan sasaran. Jadi jawaban yang benar adalah tujuan langsung dari pemantauan pembangunan B. Memantau perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam melaksanakan pembangunan yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Lanjut ke soal nomor 44. Berikut kelemahan yang ada pada PP nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, yaitu A. Laporan evaluasi perencanaan pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan yang berbeda. B. Penetapan indikator substansi laporan hanya berisi presentase hasil capaian indikator dan penyerapan anggaran, tetapi tidak ada penilaian keberhasilan, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta intervensi yang diperlukan di masa datang sehingga tidak bisa memberikan informasi yang akurat tentang kondisi yang terjadi di lapangan. C. Penetapan indikator capaian kinerja disusun dalam bentuk nominal real dan presentase. D. Penggunaan hierarki laporan dengan banyak tahapan form pelaporan yang harus melalui konsultan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Penetapan indikator substansi laporan hanya berisi persentase hasil capaian indikator dan penyerapan anggaran, tetapi tidak ada penilaian keberhasilan, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta intervensi yang diperlukan di masa yang akan datang sehingga tidak bisa memberikan informasi yang akurat tentang
kondisi yang terjadi di lapangan. Oke, lanjut soal nomor 45. Manfaat dilakukannya monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, yaitu A. Melakukan intervensi dalam penetapan indikator kinerja perencanaan pembangunan agar capaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan. B. Membantu mempercepat proses realisasi anggaran agar pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan tepat waktu. C. Melakukan evaluasi terhadap membuat kebijakan agar perencanaan pembangunan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan pencapaian tujuan negara. D. Memberikan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang mendukung pada pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Jawaban soal nomor 45 terkait manfaat dilakukannya Monef kinerja pembangunan adalah memberikan D. Informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang mendukung pada pelaksanaan pembangunan yang lebih baik, efisien, transparan, dan akuntabel. Baik, kita lanjut ke soal nomor 46. Berikut adalah tahapan yang benar dalam melakukan monitoring dan evaluasi program pembangunan yang dimulai dari awal sampai akhir kegiatan program, yaitu A. Penilaian kebutuhan pelaksanaan program, evaluasi perencanaan program, penilaian implementasi program, penilaian hasil yang dicapai, penilaian terhadap pemanfaatan program. B. Urutannya perencanaan program, penilaian terhadap kebutuhan pelaksanaan program, evaluasi implementasi program, penilaian hasil yang dicapai, penilaian terhadap pemanfaatan program. Urutan C. Evaluasi hasil pencapaian program, evaluasi manfaat program, perencanaan program, penilaian kebutuhan pelaksanaan program, implementasi program. D. Urutannya evaluasi hasil pencapaian program, evaluasi manfaat program, perencanaan program, penilaian implementasi program, penilaian kebutuhan pelaksanaan program. Jadi soalnya tadi 5 tahapan monitoring evaluasi pembangunan dari awal sampai akhir, yaitu yang benar urutannya adalah A. Penilaian kebutuhan pelaksanaan program, dilanjutkan dengan evaluasi perencanaan program, kemudian melaksanakan penilaian dan melakukan implementasi program, serta penilaian hasil yang dicapai, dan yang terakhir penilaian terhadap pemanfaatan program. Lanjut soal nomor 47. Berikut adalah permasalahan yang sering ditemukan dalam monitoring dan evaluasi penetapan indikator perencanaan pembangunan, kecuali A. Indikator kinerja kegiatan ataupun program seringkali tidak memiliki relevansi yang tepat dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. B. Instansi pemerintah merekayasa target atau rencana kerja untuk mendapat hasil capaian kinerja tertentu. C. Penetapan indikator seringkali tidak sesuai dengan sumber-sumber daya yang ada. D. Instansi pemerintah belum berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal. Jadi jawaban yang benar terkait permasalahan yang sering ditemukan dalam proses monitoring dan evaluasi penetapan indikator perencanaan pembangunan, kecuali adalah indikator kinerja kegiatan ataupun program seringkali tidak memiliki relevansi yang tepat dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Jadi jawabannya A, karena B, C, D adalah ini yang sering ditemukan permasalahannya.
Oke, lanjut ke soal nomor 48. Suatu proses yang berkelanjutan termasuk di dalamnya pengambilan keputusan penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang baik di masa yang akan datang. Atas dasar hal tersebut, maka etika di dalam perencanaan pembangunan merupakan hal yang dasar yang melandaskan kepada A. Dasar peraturan perundangan, B. Dasar ketentuan standar, C. Dasar ketentuan moral, D. Dasar ketentuan kesejahteraan. Jawabannya adalah nomor 48 yang cocok, yaitu C. Dasar ketentuan moral terkait dengan etika di dalam perencanaan pembangunan. Soal nomor 49. Yang paling utama memerlukan dasar pertimbangan etika dalam perencanaan fisik adalah dalam hal A. Penetapan wilayah lindung dan wilayah budidaya, B. Pemanfaatan sumber daya ekonomis, C. Penetapan tipe dan jenis permukiman berdasarkan strata ekonomi penduduk yang akan ditempatkan, D. Pelestarian unsur-unsur bernilai historis. Jadi yang paling utama memerlukan pertimbangan etika dalam perencanaan fisik adalah penetapan wilayah lindung dan wilayah budaya. Jadi jawaban yang benar adalah A, guys. Lanjut ke soal nomor 50 masih terkait dengan etika perencanaan pembangunan. Etika merupakan hal yang esensial di dalam perencanaan. Perencanaan yang komprehensif meliputi perencanaan sosial, perencanaan ekonomi, dan perencanaan fisik. Jadi, sebagai prinsip dalam perencanaan adalah prinsip perencanaan apa, guys? Yang benar. A. Melayani kepentingan publik atau orang banyak. B. Mendorong partisipasi publik dalam perencanaan. C. Berdasar kepada perencanaan yang menyeluruh dan keputusan yang bijaksana. D. Mengembangkan pilihan dan kesempatan bagi kepentingan semua lapisan masyarakat. Jawaban terkait dengan prinsip perencanaan pembangunan yaitu C yang benar, berdasarkan kepada perencanaan yang menyeluruh dan keputusan yang diambil harus bijaksana. Paham ya, guys? Oke, bisa lanjut ke soal nomor 51. Pengalaman dalam kegiatan perencanaan di Indonesia yang umumnya dialami oleh para perencana pembangunan. Pemikiran pertimbangan etika perencanaan terutama dihadapkan kepada permasalahan utama yaitu, pahami dulu soalnya, guys. A. Pembangunan yang terutama didasarkan kepada pertimbangan peningkatan ekonomi. B. Masih adanya pertimbangan politik yang kuat. C. Masih belum kuatnya pemahaman pembangunan berkelanjutan. D. Masih lemahnya ketaatan dan pelaksanaan peraturan perundangan. Jadi jawabannya adalah A. Pembangunan harus didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Jadi setiap pembangunan itu wajib mempertimbangkan peningkatan ekonomi ya, guys. Oke, kita lanjut soal nomor 52. Berdasarkan hierarki pemerintahan dapat dilakukan pemilihan titik berat peran antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Pembagian kewenangan ya, guys, ini antara pusat, provinsi, dan daerah kabupaten kota. Di bawah ini beberapa titik berat yang bukan tugas pemerintah pusat. Jadi yang bukan tugas pemerintah pusat adalah A. Ekonomi makronasional, B. Tata ruang dan tata guna tanah, C. Jaminan sosial masyarakat, D. Pelestarian lingkungan hidup.
Jawabannya yang bukan merupakan tugas wewenang pemerintah pusat adalah tata ruang dan tata guna tanah. Itu adalah tugas pemerintah daerah. Jawabannya yang benar B. Lanjut guys, soal nomor 53. Analisis potensi daerah dapat diidentifikasi dari sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Di antara berbagai pengertian sumber daya di bawah ini masih ada yang di dalam perdebatan para ahli, yaitu A. Sumber daya alam, B. Sumber daya manusia, C. Sumber daya modal, D. Sumber daya kewirausahaan. Jadi, analisis potensi daerah dapat diidentifikasi dari sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Di antara berbagai pengertian sumber daya di bawah ini, masih ada yang dalam perdebatan para ahli. Yang masih perdebatan itu yang belum fix adalah D. Sumber daya kewirausahaan. Ini soalnya case nomor 53. Dicermati. Jadi, kalau alam manusia dan modal ini kan sudah tidak diperdebatkan para ahli, yang diperdebatkan adalah sumber daya kewirausahaan. D jawabannya. Lanjut 2 soal lagi ya guys, sampai nomor 55 aja. Masalahnya soalnya cukup panjang-panjang ini. 54. Literatur yang akan membagi definisi daerah menjadi beberapa jenis di bawah ini. Akan tetapi dalam pelaksanaan perencanaan daerah, pengertian daerah mana yang paling banyak digunakan mengingat keterbatasan data. A. Daerah homogen, B. Daerah nodal, C. Daerah administratif, D. Daerah perkotaan atau pedesaan. Jadi jawabannya adalah daerah administratif yang sering digunakan dalam proses perencanaan pembangunan. Soal nomor 25. Yang terakhir, gap antara potensi dan kebutuhan masyarakat yang terjadi dapat diketahui dari adanya ketimpangan antar daerah yang bersumber dari berbagai kegagalan dalam proses di bawah ini. Namun, salah satu di luar konteks yaitu A. Akumulasi, B. Regenerasi, C. Alokasi, D. Distribusi. Di luar konteks tentunya permasalahan ketimpangan yaitu regenerasi. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu, sampai soal nomor 25 pembahasan pada video kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian yang sedang tes P3K dan semoga kalian lulus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Aryan Ngapak. Terima kasih sudah menonton YouTube saya.